Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat yang ke-20 dan 21, yang berkata demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup seringkali membawa kita pada masa-masa sulit yang tidak terduga. Mungkin saudara sedang menghadapi kesulitan keuangan, konflik dalam rumah tangga, kehilangan orang yang dikasihi, atau pergumulan lain yang tampak begitu berat untuk diatasi. Namun firman Tuhan memberikan jaminan bahwa setiap penderitaan yang dialami oleh orang benar tidak pernah dibiarkan berlalu begitu saja tanpa pertolongan dari Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kesulitan ini terjadi? Dalam pandangan manusia, penderitaan seringkali terlihat sebagai hal yang harus dihindari. Tetapi dalam pandangan Allah, penderitaan adalah alat untuk memurnikan iman kita, melatih ketekunan, dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, kita malah harus bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Ketika masa sulit menghampiri, seringkali kita merasa ingin menyerah. Namun di saat-saat inilah kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, mempercayai rencananya, dan berserah kepada kehendak-Nya. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini akan bebas dari masalah, tetapi Dia menjanjikan kehadiran-Nya yang setia. Yesaya pasal 41 ayat 10 Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Masa sulit seringkali membuka mata kita untuk melihat bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri. Kita diingatkan bahwa sumber pengharapan sejati adalah Tuhan.
Ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, Tuhan mampu memulihkan apa yang telah hancur, mengangkat kita dari keterpurukan, dan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Masa sulit adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihindari. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pengharapan yang pasti. Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Percayalah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, biarkan iman kita menjadi jangkar yang kuat, sehingga kita dapat berkata seperti pemazmur, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lalui. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahkan di masa-masa sulit. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami yang sedang mengalami penderitaan, baik karena penyakit, kehilangan, atau pergumulan hidup lainnya, berikanlah kami kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk memahami apa yang Engkau firmankan, dan melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, memberkati daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya Tuhan dalam perlindungan dan kendali-Mu, dan jadilah sesuai kehendak Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau jamah kehidupan mereka. Engkau jamah kehidupan umat-umat Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis,
bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan lainnya, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Untuk menutup doa ini, mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.